Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube-nya Leslar TV. Channel YouTube yang akan menginformasikan informasi-informasi terbaru serta terupdate lainnya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun bagi para sahabat semua yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe kemudian hidupkan tanda lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbaru serta terupdate lainnya seputar Leslar. Oke, baiklah sahabat, pada pagi hari ini Mimin ada kabar-kabar terbaru terupdate hingga kabar terhangat dari Leslar. Salah satunya ada kabar dari Rizky Bilar yang ungkap sudah tidak bekerja sama lagi dengan Boni Anggara hingga sebut hal ini, dan Boni Anggara langsung klarifikasi seperti ini. Dan juga ada kabar dari Lesti Kejora dan kabar dari Leslar yang bentuk sebuah tim sepak bola dengan nama Abang L. Hingga masih banyak lagi info kabar penting lain seputar Leslar pada pagi hari ini. Lalu seperti apa sih info kabar berita selengkapnya? Untuk para sahabat silahkan simak video ini sampai habis. Oke, baiklah, di sini kita lihat ada unggahan terbaru dari akun Instagram Lesti Kejora merepost postingan mengenai calon bupati dan wakil bupati Bandung, di mana kita lihat ada Pak Dadang bersama Ali Syakib nih sahabat, dimana pada unggahan tersebut membuktikan bahwa Lesti Kejora mendukung penuh untuk Ali Syakib maju menjadi wakil bupati Bandung ya. Ini adalah bentuk dukungan Lesti Kejora mengajak kepada para sahabat semua untuk bersama-sama mendukung calon yakni Pak Dadang Supriyatna bersama wakilnya yakni Ali Syakib nih sahabat yang maju di tahun periode 2024 ini. Kemudian lawannya terlihat ada Pak Syahrul Gunawan dan juga Pak Gun Gun Gunawan yang ikut mencalonkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati Bandung tahun periode 2024 nih sahabat. Selanjutnya kita lihat pada unggahan lain dari akun Instagram fansbase Dalida, yang mana di sini mengunggah sebuah postingan yakni monthly listener sporty alumni The Academy dan Lida di bulan September ini. Dimana pada bulan September ini sahabat ya, untuk lagu dari Lesti Kejora ini sahabat ya, di Sporty sudah didengarkan kurang lebih dari 900.000 pendengar lebih pada bulan September ini saja nih. Wah, Masya Allah tabarakallah nih, alhamdulillah ya. Selamat kepada Lesti Kejora, dan untuk para sahabat jangan bosan-bosan untuk selalu mendengarkan lagu-lagu Lesti Kejora di Sporty, dan jangan lupa juga untuk selalu men-streaming video-video lagu-lagu dari Lesti Kejora yang ada di channel YouTube ya. Dan selanjutnya nih kita beralih ke kabar lainnya sahabat ya. Ada sebuah unggahan yang mana pada unggahan tersebut adalah unggahan terbaru dari akun Instagram Abang Fatih Fashion, yang mana ia mensepil harga OOTD Abang L nih sahabat. Kita mulai dari baju dulu nih yang bermerekkan Kenzo, memiliki harga Rp900.000 lebih. Selanjutnya untuk celana yang Abang L pakai memiliki harga Rp226.000 dengan bermerekkan Zara. Dan selanjutnya ada sepatu yang dipakai oleh Abang L memiliki harga Rp700.000 dengan bermerekkan Adidas. Dan terakhir ada kaos kaki Abang L yang bermerekkan H&M memiliki harga Rp299.000, hampir 300-an nih. Masya Allah nih sahabat, untuk satu OOTD Abang L saja lebih dari Rp2 juta nih. Masya Allah tabarakallah nih, lancar terus ya rezeki Leslar, semoga apapun itu berkah selalu, amin Allahumma amin. Oke, dilanjut lagi berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Irawati 75, yang mana di sini ia mengunggah sebuah
sebuah poster nih sahabat ya. Ini adalah sebuah tim sepak bola nih. Untuk tim sepak bola ini bernamakan Levian FC ya. Di mana pemainnya ada Rizky Bilar, kemudian ada Angga, Atrip, hingga masih banyak lagi para pemain lain yang masuk ke dalam tim Levian FC. Masya Allah, tabarakallah ya. Begitu cinta dan welcome family banget nih Papa Rizky Bilar ya. Sampai-sampai nama tim bolanya saja disebut dengan Levian FC, nama anaknya sendiri. Pada unggahan dari akun Irawati ini, ia juga mengatakan pada captionnya bahwa Masya Allah, keren Levian. Papa B betul-betul family man. Sampai-sampai tim main bolanya namanya Abang L. Masya Allah, anak soleh, panda, ya tabarakallah nih. Wajar makin banyak yang sayang sama mereka. Doa terbaik aja deh untuk keluarga cemana ini, tabarakallah. Dan unggahan ini tentunya sudah mendapatkan banyak sekali komentar-komentar positif dari para warganet yang ikut bahagia melihat hal tersebut. Oke, dilanjut lagi berikutnya kita lihat di sini ada unggahan yang mana di Instastory dari akun Instagram Bunda Lesti Kejora. Pada unggahan tersebut terlihat bahwa Bunda dan juga Abang yang sedang membuka sebuah kiriman makanan dari keluarga Siva Haju nih sahabat, di mana Leslar mendapatkan kiriman makanan berupa kue buatan dari mamahnya Siva Haju. Pada unggahan video tersebut Abang L mengucapkan terima kasih kepada Siva Haju yang sudah memberikan makanan tersebut dan mengirimkannya ke rumah Leslar. Masya Allah, tabarakallah nih. Walaupun lagi di New York ya, Siva Haju ingat banget sama sahabatnya yang satu ini, Lesti Kejora. Semoga silaturahmi kalian selalu terjalin dengan baik. Selanjutnya lagi ada unggahan yang mana dari Instastory dari akun Instagram Erna warga Konoha, yang mana di sini terlihat bahwa dirinya sedang mendengarkan lagu dari Bilar di Sporty nih sahabat. Pada unggahan ini Erna mengatakan lagu-lagu ciptaan Rizky Bilar, orang muda yang produktif ya. Unggahan dari Erna tersebut di-repost oleh akun Instagram Rizky Bilar di Instastory-nya. Masya Allah, kalau dilihat-lihat ya bahwa lagu dari Rizky Bilar ini sudah banyak sekali nih sahabat, dan sudah bisa didengarkan di platform musik manapun. Tabarakallah, sukses selalu ya. Sangat bangga dan bahagia sekali ketika melihat idola kita mempunyai banyak prestasi dan sangat-sangat disambut dengan baik oleh warga Indonesia maupun luar ya. Tabarakallah ya, sukses selalu deh untuk Leslar. Selanjutnya lagi kita lihat di Instastory dari akun Instagram Rizky Bilar yang sudah dihapus nih sahabat, bahwa ia membagikan sebuah isi komentar dari akun Erika Chaucu, yang mana pada komentar tersebut Erika mengatakan dan juga menghujat Rizky Bilar. Pada komentarnya ini ia mengatakan, padahal dia kalau nggak kewong sama Lesti juga jadi skuter doang ya. Dan di sini juga Erika mengatakan ini pasti juga gedek sama lekong mokondo mulut lenjeh beginikah. Nah, di sini pada unggahan tersebut Rizky Bilar mengatakan untuk Erika Chu, di mana ia menuliskan, enteng banget mulut lu ngatain orang mokondo tai. Nanti balik direndahin berasa paling tersakiti. Cih, jangan-jangan karyawan gue gajinya lebih gede dari pendapatan elu. Cek DM gue, kata Rizky Bilar mengatakan hal tersebut bahwa dirinya tidak terima dikatakan cowok mokondo dan juga disebut merendahkan ya. Di sini Rizky Bilar menantang Erika melalui isi DM nih sahabat. Kemudian di unggahan lain juga Rizky Bilar membagikan sebuah isi DM yang ia bagikan namun sudah dihapus, memberikan bukti bahwa dirinya begitu bekerja keras untuk keluarganya. Kemudian di unggahan ini ia mendapatkan sebuah isi DM dengan mengatakan, "Bang, dimohon kalau dilaporin kali ini jangan dilepas, apalagi dikasih ongkos ya bang," kata akun tersebut meminta Rizky Bilar ketika melaporkan orang yang sudah menghujatnya jangan tanggung-tanggung, jangan dikasih kesempatan dan jangan dikasih ongkos untuk
jalan. Kemudian di sini Rizky Bilar menjawab komentar tersebut dengan mengatakan kayaknya ini enggak, kata Rizky Bilar yang tidak memberikan kesempatan maaf untuk orang tersebut. Kemudian di unggahan lain kita lihat dari akun Instagram yang sering membagikan berita tentang Indonesia nih sahabat artis Indonesia ya, yakni dari akun resmi Lambetura mengangkat sebuah berita mengenai Rizky Bilar nih sahabat. Berita tersebut bertemakan heboh konten Rizky Bilar diduga sindir pedangdut. Suami Lesti Kejora jadi sorotan. Di mana kita tidak membahas berita ini sahabat, melainkan kita bahas mengenai komentar ya. Isi komentarnya banyak sekali hujatan-hujatan yang diberikan oleh netizen untuk Rizky Bilar. Ini adalah sebuah peluang bagi netizen untuk memberikan komentar hujatannya. Dan ada salah satu komentar dari salah satu teman bisnis dari Rizky Bilar ya sahabat, yakni Boni Anggara yang ikut berkomentar di unggahan Lambetura tersebut dengan memberikan caption kaget, kemudian api dan tepuk tangan. Nah, di sini Rizky Bilar tahu komentar Boni Anggara ini mendapatkan sebuah informasi dari fansnya yang mana ia mengirimkan komentar Boni Anggara kepada Rizky Bilar. Kemudian di sini ia mengatakan di DM-nya tersebut, rugi banget ya kalian dapat mantan rekan kerja baperan and playing victim banget. Nah, di sini Rizky Bilar mengklarifikasi dan menjelaskan mengenai hubungannya dengan Boni Anggara saat ini. Pada unggahan tersebut Rizky Bilar mengatakan pernah bekerja sama dengan orang itu. Itu manusia yang benar-benar nggak profesional dalam segala hal. Bikin EO ngundang guenya sakit dan jelas bahwa dia ngeliat langsung depan mata, mendadak minta istri gue gantiin yang kebetulan nemenin. Jelas aja kami tolak karena kami beda manajemen. Belum selesai sampai situ, baru aja gue sembuh, udah ujuk-ujuk minta refund fee-nya yang angkanya jauh di bawah rate gue. Karena gue awalnya niatnya bantu. Dan yang lucu, berdasarkan kesaksian teman saya, orang ini cerita-ceritalah ke teman-temannya, kebetulan sampai ke teman saya, bahwa dia telah membayar saya sebagai brand ambassador di perusahaan yang saya dirikan sendiri. Konyol, benar-benar nggak masuk akal nih orang cara berpikirnya. Tapi syukurlah kami sadar dengan kebobokan dia. Dari saat itu dan dari saat ini sedang diminta dipertanggungjawabkan keuangan MRB dengan dilakukannya proses audit. Mudah-mudahan cepat selesai. Nah, di sini adalah perkara sebuah bisnis sahabat ya, di mana Rizky Bilar mengaku sudah tidak bekerja sama lagi dengan Boni Anggara dan juga tidak pernah menjadi brand ambassador ya, karena memang sebelumnya Rizky Bilar mengaku bahwa dirinya hanya berniat membantu saja dan tanpa bayaran nih sahabat ya. Namun ternyata Boni Anggara menceritakan kepada teman-teman yang lain bahwa dirinya sudah membayar Rizky Bilar dan sudah menjadikan Rizky Bilar brand ambassador, sehingga Rizky Bilar merasa dirinya sudah dimanfaatkan atau dipermainkan nih. Dan di sini juga Rizky Bilar mengatakan bahwa dirinya bersama tim audit akan melakukan sebuah proses audit untuk keuangan dari MRB yang mana sebelumnya bekerja sama dengan Boni Anggara karena ada permasalahan keuangan MRB ya sahabat ya dengan Boni Anggara ini, sehingga akan dilakukannya proses audit. Kemudian mengenai hal tersebut langsung saja Boni Anggara klarifikasi nih di Instastory-nya, di mana di sini Boni Anggara mengatakan, Assalamualaikum, sebetulnya nggak mau speak up di media sosial. Semoga Allah selalu lindungi kita. Jadi untuk kegiatan event ini, kami bekerja sama dengan perusahaan. Saya selaku EO mengundang artis, berapapun biaya deal itu tergantung kesepakatan. Kala itu artis Rizky Bilar beliau sakit, tidak bisa datang. Beliau sempat hadir ke lokasi tapi akhirnya kami arahkan ke rumah sakit terdekat. Tadinya minta ke rumah saya, tapi karena rumah saya jauh dari lokasi, saya arahkan ke rumah sakit terdekat. Saya tidak menyuruh gantikan istrinya perform. Kami hanya minta istrinya naik ke stage meminta maaf atas Kang Bilar tidak bisa hadir karena sakit.
Agar penonton tidak kecewa, kami cuma minta 5 menit saja untuk naik ke stage, hanya sebatas itu. Kami minta karena kami tim EO dan fans beliau sudah membawa kue. Tadinya mau ucapin ulang tahun dan merayakan di stage ya. Di sini Boni Anggara mengklarifikasi mengenai Rizky Bilar ini sahabat, yang mana di sini Boni Anggara mengaku bahwa dirinya tidak meminta Lesti Kejora untuk naik ke atas panggung menggantikan Rizky Bilar, melainkan meminta Lesti Kejora untuk hadir sebentar saja ke atas panggung untuk meminta maaf kepada para penonton dan juga para fans karena tidak bisa hadir di acara tersebut dikarenakan karena kondisi Rizky Bilar yang sedang sakit. Selanjutnya di instastory lainnya juga Boni Anggara mengatakan lanjut kedua. Ia mengatakan bahwa karena kami mengerti istri beliau juga tidak mau, akhirnya kami meminta solusi kedua, yakni adalah meminta video call di atas panggung untuk minta maaf ke penonton. Akhirnya beliau sepakat untuk mau video call, tapi sesampainya di panggung, sebelah saya ada artis beliau, yakni Rizkur, malah tidak diangkat teleponnya. Kalau untuk refood dan lain-lain, kami perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan uang klien kami. Kemana secara hal rumlah jika artis tidak hadir pasti diminta refood. Sebelumnya, biar Allah dan kita saling doakan. Sebagaimana beliau orang baik, orang hebat, dan orang jadi perantara dalam hidup saya. Sehat-sehat Akang dan juga Dede, kata Boni Anggara, yang mana dirinya mengaku hal tersebut ya, kejadian itu dikarenakan karena Rizky Bilar tidak bisa hadir dikarenakan sakit, dan di sini Boni Anggara meminta kepada Rizky Bilar untuk video call sebentar saja sebagai bentuk permintaan maaf kepada para penonton yang sudah hadir dan juga menyaksikan acara tersebut ya, meminta maaf agar tidak adanya kekecewaan dari para fans. Selanjutnya kita lihat juga di instastory dari akun Boni Anggara juga, terakhir ia mengatakan untuk hal yang usaha tidak mungkin kami menyebutnya beliau brand ambassador. Saya selalu bangga menyebutkan kami bekerja sama. Saya investasi di usaha Bilar, saya dan Om Reza invest uang karena brand ini MRB, yakni Muhammad Rizky Bilar. Jadi tidak mungkin kami bilang dia brand ambassador. Kalaupun diaudit, kami siap karena itu juga uang kami. Jelas perusahaan harus diaudit, bukan sayanya yang diaudit. Karena megang dana perusahaan, saya cuma sebagai orang yang ACC dana. Dan itu pun selalu ada ACC pihak beliau juga. Insya Allah kita sudah menjalankan bisnis lebih dari 14 tahun. Insya Allah kalau ada kendala dan lain-lain kita selesaikan secara Islam, secara adab, kata Boni Anggara, yang mana dirinya mengaku siap diaudit oleh tim MRB dari Rizky Bilar ya, karena memang di sini Boni Anggara berani karena memang di dalamnya ada uang dana dirinya dan juga temannya Deni Reza yang ikut menyumbangkan investasi di usaha Bilar nih sahabat ya, sehingga ia berani melakukan hal tersebut ya. Jadi mungkin nih sahabat ya, hal ini juga tim dari Rizky Bilar dan juga Boni Anggara, sehingga terjadilah sebuah miskomunikasi hal seperti ini. Kemudian terakhir juga Boni Anggara mengklarifikasi dengan mengatakan bahwa saya lagi nggak pansos, saya lagi fokus cari uang, cari rezeki untuk ratusan karyawan yang berada di belakang saya. Saya speak up karena sudah seperti pencemaran nama baik. Saya komen di akun hanya cuman lambang, emoticon kaget, kemudian api dan juga tepuk tangan. Niat hati komen itu cuma sebatas kaget sebagai teman, tanda api dan tepuk tangan artinya memberikan semangat, pujian kepada beliau. Kalau mau pansos, saya datangin media ke sana sini, cari panggung, ngomong-ngomong gak jelas, tapi tidak saya lakukan karena tidak
ada tujuan itu. Semoga Allah menolong kita semua selalu dalam lindungan Allah, semua dilancarkan urusannya, mereka jadi pasangan sakinah, mawaddah warahmah. Mereka tetap orang baik-baik banget, kata Boni Anggara, yang mana dirinya melakukan speak up seperti ini bukan karena pansos, tetapi ini sudah terjadi adanya pencemaran nama baik, di mana dirinya menyebutkan bahwa Rizky Bilar melakukan pencemaran nama baik kepada Boni Anggara. Dan di sini juga Boni Anggara mengatakan bahwa dirinya kalau mau pansos pasti sudah kesana kesini untuk melakukan wawancara tidak jelas, tetapi itu ia tidak lakukan karena memang tidak ada tujuannya ke situ. Dan di sini juga di akhir kalimat Boni Anggara mengatakan dan juga memberikan doa terbaiknya untuk rumah tangga Leslar, semoga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan menyebutkan bahwa Leslar adalah orang yang baik. Begitulah dari kasus dari Rizky Bilar dan juga Boni Anggara ini, sahabat ya. Menurut Mimin sih ini hanya adanya miskomunikasi antara mereka atau kesalahpahaman saja. Jadi seperti ini ya sahabat, sehingga mereka tidak lagi bekerja sama dalam suatu bisnis nih sahabat. Doa terbaik saja untuk mereka, semoga permasalahan cepat selesai ya. Oke, baiklah, itulah kabar terupdate pada pagi hari ini. Terima kasih dan Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.